Salah satu aturan dalam menulis yang tergolong sederhana tetapi seringkali kurang diperhatikan adalah penggunaan huruf kapital. Meskipun tergolong sepele, memiliki pemahaman tentang penempatan huruf kapital akan sangat membantu kita dalam menulis dengan benar. Penempatan huruf kapital tentu tidak bisa asal-asalan atau seperti kemauan kita karena penggunaannya memiliki aturan khusus. Kegiatan menulis tidak hanya berisi kegiatan menuangkan apa yang ada dalam pikiran ke dalam sebuah tulisan, baik di kertas maupun di aplikasi menulis lainnya. Menulis melibatkan beberapa hal, salah satunya hal teknis yang berhubungan dengan penggunaan huruf kapital, spasi, tanda baca, dan lain sebagainya. Tujuannya tentu saja agar tulisan bisa lebih mudah dipahami, mudah untuk dibaca, dan benar susunannya. Jika kita keliru menempatkan huruf kapital, orang akan bingung suatu kata ditujukan sebagai awal kalimat atau bukan, suatu kata merupakan nama daerah atau sekedar kata-kata biasa, juga bisa karena alasan lainnya. Oleh sebab itu, penulisan huruf kapital dan kecil perlu disesuaikan dengan aturan. Lalu, bagaimana mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menggunakan huruf kapital? Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, terdapat 13 aturan penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan dalam mengawali kalimat. Hal ini tentu telah diketahui oleh banyak orang karena sudah dipelajari sejak masa bangku sekolah dasar. Setiap awal kalimat, baik itu di kalimat pertama maupun kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dalam sebuah paragraf, harus menggunakan huruf kapital. Jadi, setelah tanda titik, untuk memulai kalimat baru akan digunakan huruf kapital. Contohnya seperti kalimat berikut. Yang kedua, penggunaan huruf kapital juga dilakukan saat menulis nama seseorang. Hal ini juga berlaku untuk julukan. Jika ada julukan di depan nama tersebut, maka julukan dan nama masing-masing menggunakan satu huruf kapital, yaitu huruf-huruf pertama. Selain digunakan untuk memulai suatu kalimat, huruf kapital juga dipakai untuk memulai sebuah petikan. Petikan ini biasanya digunakan untuk menulis kutipan langsung, yaitu kalimat yang susunannya sama persis dengan yang diucapkan oleh yang mengatakannya. Mudah ditemui dalam teks berita, novel, artikel di surat kabar, dan sebagainya. Contohnya seperti kalimat berikut. Huruf kapital juga digunakan pada saat menyebut agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya menuliskan Tuhan Yang Maha Esa, Islam, Katolik, Buddha, Al-Quran, Injil, dan lain sebagainya. Contohnya dalam kalimat berikut. Penulisan gelar yang dimiliki seseorang juga dimulai dengan huruf kapital dan ini berlaku untuk semua jenis gelar. Gelar ini bisa berupa gelar pendidikan, profesi, keagamaan, akademik, gelar keturunan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti berikut. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital digunakan di masing-masing awal kata. Contohnya seperti kalimat berikut. Sapaan dalam kalimat juga harus diawali huruf kapital. Contohnya seperti kalimat berikut. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya seperti kalimat berikut. Namun, perlu diperhatikan bahwa nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Seperti contoh berikut. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah.
Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi atau nama tempat. Huruf pertama nama daerah atau tempat yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital, seperti contoh kalimat berikut. Kata Bali, Ambon, Malang, dan Jawa dalam kalimat tersebut tidak dituliskan huruf kapital karena bukan menunjukkan nama daerah, melainkan nama jenis dari kata yang mengikutinya. Berikut adalah contoh kalimat yang menunjukkan nama daerah, bukan nama jenis. Selanjutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti contoh berikut. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti contoh berikut. Demikianlah aturan-aturan penggunaan huruf kapital. Nah, untuk menajamkan ingatanmu terhadap aturan penggunaan huruf kapital, perbaikilah penulisan kalimat-kalimat berikut agar menjadi kalimat yang benar.